Di tengah kebuntuan panjang perang Rusia-Ukraina, satu fakta kembali muncul di garis depan. Perang ini tidak dimenangkan oleh slogan politik atau janji bantuan, melainkan oleh siapa yang masih mampu menggerakkan baja ke depan garis tembak. Dan di sektor utara, khususnya Kharkiv Oblast, baja itu kembali memiliki nama T-80 BVM. T-80 BVM bukanlah simbol teknologi paling mutakhir di dunia. Ia tidak dirancang untuk pamer. Ia tidak bergantung pada kompleksitas elektronik barat. Namun, di medan perang Ukraina, justru itu keunggulannya. Sementara platform barat datang dalam jumlah terbatas dan membutuhkan rantai logistik yang presisi, Rusia mengoperasikan sesuatu yang berbeda. Mesin yang bisa diperbaiki cepat, sistem yang bisa tetap bertempur meski tidak sempurna, produksi yang tidak berhenti. Dalam perang jangka panjang, ini bukan kekurangan, ini adalah doktrin. Perang ini telah membunuh banyak ilusi lama. Tank yang bergerak tanpa perlindungan akan hancur. Kolom lapis baja tanpa koordinasi akan terbakar. Rusia belajar dengan mahal. Kini pola operasi berubah. Tank tidak lagi memimpin, tetapi mengunci target. Drone mengintai, artileri melemahkan, tank menyelesaikan. Serangan bukan lagi cepat, tapi terukur dan berulang. Ini bukan blitzkrieg, ini adalah penggerusan sistematis. Tidak ada keraguan, Ukraina menerima dukungan besar dari NATO. Sistem Barat lebih presisi, lebih modern, lebih bersih secara teknologi. Namun, medan perang tidak pernah adil. Fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih brutal. Teknologi unggul tidak selalu bertahan lebih lama. Sistem kompleks tidak selalu cocok untuk perang panjang. Sementara itu, Rusia memainkan permainan berbeda. Volume, ketahanan, pengulangan. Dan dalam konteks ini, T-80 BVM bukan sekadar tank, ia adalah alat konsumsi perang. Drone telah menghapus mitos lama. Tank Rusia hancur. Tank NATO hancur. Tidak ada yang kebal. Namun perbedaannya muncul setelah ledakan pertama. Siapa yang bisa mengganti kerugian? Siapa yang bisa kembali ke garis depan dalam hitungan hari, bukan bulan? Disinilah Rusia masih memiliki ruang bernapas. Ini adalah perang kelelahan, bukan tentang tank siapa lebih canggih, siapa punya sistem paling mahal, tapi tentang siapa yang tidak kehabisan, siapa yang tetap bisa menekan, meski pelan, dan dalam ritme lambat ini, T-80 BVM menemukan relevansinya kembali.
Apakah tank Rusia lebih unggul? Jika yang dimaksud unggul adalah lebih canggih, maka tidak selalu. Lebih aman, maka tidak. Namun jika unggul berarti lebih tahan dalam perang panjang, lebih mudah kembali ke medan tempur, lebih konsisten digunakan dalam tekanan tinggi, maka jawabannya menjadi lebih kompleks dan lebih tidak nyaman. Perang di Ukraina telah berubah menjadi sesuatu yang lebih tua dari teknologi itu sendiri. Perang, ketahanan. Dan dalam perang seperti ini, kemenangan tidak selalu dimiliki oleh yang paling modern, tetapi oleh yang masih mampu bertarung besok, setelah semua kerugian hari ini. Di Kharkiv, tank-tank itu masih bergerak, lambat, terbakar, diperbaiki, kembali lagi. Dan itu, bagi banyak analis militer di Eropa Timur, bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Еще туда, давай, еще один. Выстрел!